hari ini sehat? Puji Tuhan, Tuhan. sehat. Baik. Sehat, puji Tuhan. Iya, perkenalkan saya Happy Satriana. Di hari kedua webinar ini, yang mana dalam rangkaian acara Pekan Pendidikan Kristen, hari kemarin kita sudah ada webinar dengan orang tua, hari kedua ini kita akan ada webinar dengan guru-guru. Bapak dan Ibu, puji syukur kita saat ini dalam keadaan sehat semua, dapat berkumpul meskipun terbatas pada layar ya, tapi malah jadi sangat dekat-dekat seperti ini. Oke, selama kurang lebih 2 jam ke depan, nanti kita akan bersama sharing-sharing dengan Kak Rini Handayani. Beliau kebetulan sudah hadir saat ini. Namun sebelumnya, untuk kelancaran dan keberkatan dari acara webinar sore ini, mari kita buka dalam doa. Minta bantuan Kak Dina untuk memimpin doa sore hari ini, Kak. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Miss Happy yang sudah bersedia menjadi moderator kita pada malam hari ini. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Iya. Bu Dina. Senang sekali ya bertemu. Yuk, kalau biasanya kita kalau mau ngajar kan kita minta anak-anak on cam. Sekarang saya minta tolong nih Bapak Ibu guru juga on cam dong. Iya, tuh kan jadi kelihatan cakepnya Pak Adi. Iya. Ya, Kak Rini sudah hadirkah Kak Rini? Ya, Kak Dinas. Oke. Terima kasih kalau begitu. Ya, mari Bapak Ibu sebelum kita memulai acara kita bersatu hati, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang telah mempertemukan kami pada sore hari ini melalui acara webinar kami yang kami selenggarakan untuk para Bapak Ibu guru yang hadir di sore hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami adalah tugas tanggung jawab yang sungguh-sungguh berarti bagi kami dan juga bagi masa depan anak-anak kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam segala keterbatasan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memperlengkapi kami lewat pembelajaran-pembelajaran yang kami lakukan. Dan pada malam hari ini, bersama dengan Kak Rini Handayani, kami mau belajar lebih dalam lagi untuk bagaimana kami boleh menjadi guru yang kreatif, inovatif, menjadi guru-guru yang siap untuk melakukan tugas bagian kami, meskipun kami ada di masa pandemi seperti saat ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menolong kami, memimpin kami, dan terlebih Tuhan membimbing juga Kak Rini yang akan berbicara banyak hal kepada kami, agar segala pergumulan kami sebagai guru untuk boleh lebih dapat membumi di masa pandemi ini benar-benar boleh kami nyatakan melalui apa yang kami dapatkan di malam hari ini. Kami serahkan acara ini Tuhan dari awal hingga akhir dalam berkat pimpinan Tuhan saja. Kami juga menyerahkan untuk jaringan internet yang kami gunakan masing-masing di tempat kami, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semua itu tidak lepas dari kasih berkat Tuhan saja. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Kak Dina sudah memimpin doa untuk pembuka webinar sore ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita ke Kak Rini ya, nanti Kak Rini akan sharing bersama dengan kita selama 2 jam ke depan. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu beliau Kak Rini Handayani, yang sebentar. Baik, apakah slide saya terlihat pada layar, Bapak dan Ibu? Ya. Ya, siap.
Beliau adalah Kak Rini Handayani, lahir di Solo. Nih, bulan ini Kak Rini ulang tahun ya. Kak Rini. Tertera juga pada layar ada alamat email dan web serta nomor telepon dari Kak Rini. Siapa tahu nanti akan Bapak dan Ibu tertarik untuk konsultasi lebih ke Rihan Kreatif, nanti bisa mengontak beliau melalui kontak yang tertera. Kemudian Bapak dan Ibu, saya juga akan menginformasikan tentang background pendidikan dari Kak Rini. Beliau merupakan lulusan dari Bachelor of Theology pada tahun 2005, kemudian melanjutkan studi, mengambil Professional Counseling, dilanjutkan dengan Master of Christian Education, masih dilanjutkan lagi dengan saat ini S3 berarti ya, Kak Rini keren sekali, Doctor of Psychology. Luar biasa, tidak berhenti belajar ya Kak. Kemudian pengalaman beliau sendiri sudah sangat banyak sekali hingga saat ini. Beliau merupakan CEO dari Rihan Kreatif, mulai dari 2014 sampai dengan saat ini. Kemudian pernah menjadi konsultan HR untuk Job Tomori di Pertamina dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian saat ini masih menjadi curriculum developer Kidzana Ministries USA Amerika dari tahun 2012 sampai dengan saat ini. Kemudian juga masih menjadi professional assessor untuk Badan Akreditasi Nasional dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Sangat keren. Saya lihat juga Pak Slamet kasih heart ya, kasih love. Kak Dina juga ada banyak yang kasih love ya. Keren-keren. Kemudian, tertera pada layar, ini saya ada ambil dari Google, karena saya googling, penasaran Kak Rini, wah bukunya yang sudah dipublish banyak sekali gitu kan. Ada tertampil beberapa buku dari Kak Rini yang telah dipublish, di antaranya ada Pisah dari Surga, kemudian Rindu, Sisa Desember, itu hanya secuil, sebagian kecil, artinya dari tahun 2016 hingga saat ini ada belasan judul buku yang sudah dipublikasikan oleh Kak Rini, dan juga saya yakin pasti ada belasan karya yang sudah dipublish yang bukan buku. Saya pindah dulu sebelah sini. Ada Sisa Desember, Selembar Rindu, Pisah dari Surga, Dear Suamiku, Coklat Tanpa Rasa, banyak sekali sampai Berawal dari Mimpi. Ya, banyak banget Kak Rini. Nanti semoga setelah ini saya tertular ya Kak, bisa publish buku juga, bisa menulis buku juga. Baik, Bapak dan Ibu, sesaat lagi kita akan bersama-sama dengan Kak Rini, kita akan menimba ilmu, sharing-sharing, yang apa yang kita hadapi bersama saat ini di masa pandemi. Mari kita ikuti bersama. Semoga manfaat dari webinar sore ini bisa kita aplikasikan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anak-anak. Silakan Kak Rini. Terima kasih Kak Epi. Dan salam kenal buat Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi. Yang kemarin udah ketemu. Dan yang sore ini masih baru pertama ketemu, salam kenal. Senang sekali saya bisa bersama dengan Bapak Ibu Guru di Zoom kali ini. Dan temanya itu seru banget ya, bicara tentang gimana sih menjadi guru yang kreatif di masa pandemi. Bicara tentang kreatif, oke. Dengan kata ini, kreatif, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang kata kreatif? Boleh open mic, boleh langsung tulis di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu. Itu Mempunyai terobosan. Oke, mempunyai terobosan. Boleh. Lagi terobosan berarti ada sesuatu yang baru ya. Ada apa lagi Bapak Ibu? Kok sepi ya? Apakah ada yang merasa sepi seperti perasaan saya sore ini? Atau Bapak dan Ibu bisa tulis di chat box ya Kak Rini? Memungkinkan boleh, untuk boleh tulis di chat box. Kenapa kok sepi? Nah, ini juga salah satu pintu untuk menuju terobosan yang tadi Pak Slamet bilang ya, bahwa kreatif itu bermula dari kepekaan kita untuk melihat kebutuhan.
Kreatif itu adalah kepekaan kita untuk merasakan ini sebenarnya sedang apa ya, mengidentifikasi tentang lingkungan kita, apa yang terjadi di sekitar kita, di mana di situ ada peserta didik, ada keluarganya karena sekarang di masa pandemi ya. Nah, kalau yang barusan saya merasa kok sepi ya, itu juga bagian dari reaksi dari kepekaan terhadap kondisi lingkungan. Oke. Kalau ini sepi, berarti apa yang harus kita lakukan kalau sekarang lagi sepi, Bapak Ibu? Ini Zoom-nya tuh kayak sepi gitu, padahal ini lo rame. Ini ada buahnya, ada 320. Terus kok sepi? Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Ada ide nggak? Mau diajak main dulu, Kak? Mau diajak main? Satu, ada ide lagi nggak? Hadiah. Hadiah, dua. Ada ide lagi kah? Dua hal deh ini, diajak main dan hadiah. Maka proses kreatif dalam pembelajaran itu yang muncul dari idenya Bapak Ibu semua. Proses kreatif dari belajar yang muncul dari idenya Bapak Ibu yang barusan ya, itu adalah bermain. Diajak main, tadi idenya gitu ya. Berarti pembelajaran yang kreatif itu adalah ketika anak-anak merasa mereka bermain tapi tiba-tiba bisa mata pelajaran tertentu. Gitu. Nah, ini adalah pintu lagi menuju jembatan kreativitas. Bahwa konsep belajar itu dilakukan melalui alat yang disebut bermain. Mau itu mulai dari playgroup, apalagi situasi mereka adalah bermain, apalagi sampai ke, saya yakin Bapak Ibu yang sekarang di kelas ini aja masih suka loh bermain loh. Masih suka loh bermain, apalagi siswa dan siswi kita. Coba kita cek, suka beneran nggak ya bermain? Bapak Ibu semuanya, bolehkah menemukan satu benda berupa pensil atau sesuatu yang mirip pensil? Dengan hitungan kelima, semua sudah membawa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Benda berupa pensil atau mirip pensil. Coba boleh kasih lihat di monitor. Benda berupa pensil atau mirip pensil. Oke. Pak Emmanuel bawa apa, Pak? Bolpen. Oke, bolpen itu mirip pensil, masuk. Oke. Terus lagi benda. Pak Slamet bawa apa, Pak? Obeng, Bu, obeng. Obeng. Kenapa Pak Slamet mengidentifikasikan obeng itu mirip pensil? Ya karena ujungnya lancip kayak pensil, Bu. Ujungnya lancip kayak pensil dan bentuknya juga memanjang seperti pensil. Maka apakah yang dibawa Pak Slamet itu masuk kriteria? Iya, itu masuk kriteria karena tadi disebutkan pensil atau mirip pensil. Gitu. Nah, lagi nih, siapa lagi? Coba. Ibu Sri bawa apa, Bu? Mana Ibu Sri tadi hilang? Ibu Sri bawa apa, Bu? Oke, sepertinya Ibu Sri bawa pensil beneran nggak sih itu? Iya, Kak. Ibu Sri bisa dibantu unmute? Oke, nggak apa-apa deh. Kita coba. Pulpen. Oh, pulpen. Oke, pulpen. Baik, karena tadi instruksinya adalah bawa benda pensil atau mirip pensil. Siapakah di antara Bapak Ibu yang memilih untuk ambil pensil beneran? Ada yang ambil pensil beneran? Adakah? Ibu Wati sepertinya pensil beneran. Ibu juga. Bu Wati pensil beneran. Oh, pensil alis. Okay. Ada, Bu. Siapa lagi yang pensil beneran? Berarti Bu Wati ini bukan pensil yang beneran ya, pensil alis. Siapa tadi? Ada
Ini ada pensil, Bu. Oke. Oh, Pak Emmanuel juga bawa pensil yang beneran. Oke, Pak Emmanuel bawa pensil yang beneran. Nah, di antara permainan yang tadi, apa sih yang bisa kita pahami tentang konsep kreativitas? Adakah yang mau menjelaskan tentang permainan kita berkaitan dengan konsep kreativitas? Adakah? Oke, pause dulu. Kreativitas itu perlu dilakukan secara dinamis dan segera. Wah, kenapa? Karena kreativitas itu membutuhkan waktu yang lama biasanya untuk mempersiapkan. Oh tidak, kreativitas itu bisa sesuatu yang spontan ketika kita sudah memahami betul bagaimana situasi dan kondisi peserta didik atau kelas kita. Maka kreativitas itu tidak membutuhkan waktu yang lama sebetulnya. Kreativitas itu bisa saja spontan, tidak membutuhkan waktu yang lama. Maka saya akan memberikan tantangan-tantangan untuk segera Bapak Ibu Guru membuat kesimpulan-kesimpulan sederhana dari hal-hal yang seperti tadi ya. Lewat permainan kita, coba temukan pensil atau yang serupa dengan pensil, seperti pensil. Nah, dari instruksi permainan ini, apa yang Bapak Ibu pahami tentang konsep kreativitas? Saya, Bu. Boleh, Pak? Monyet naik sepeda, Bu. Oke, ini monyet naik sepeda. Oke, boleh. Adakah yang lainnya? Dengan benda yang Bapak Ibu bawa, ini bisa jadi apa, Prof? Ibu Sri, silakan, sudah open mic. Ibu Susana Endang juga sudah open mic. Siapa mau duluan? Boleh, silakan. Silakan, Ibu. Pause lagi ya, saya pause lagi ya. Oke, ini adalah salah satu kendala pada saat pandemi, lalu mengajar dengan menggunakan media Zoom dan semacamnya. Ini adalah salah satu kendala. Apa itu delay? Delay adalah salah satu kendala, tetapi perspektif yang kreatif itu melampaui kendala-kendala yang ada. Sehingga Bapak Ibu Guru tidak selalu berfokus pada kesalahan teknis atau kendala yang muncul ketika kita sedang mengajar secara digital seperti sekarang ini di tengah pandemi. Kalau tadi Kak Happy bilang, oh boleh Ibu silahkan. Itu kan kayak kita minta siswa kita gitu ya, oh ya boleh. Udah open mic tuh silahkan gitu ya. Terus ditunggu. Nah itu kan bisa karena beberapa faktor. 1, jaringan siswa memang tidak sedang bagus. 2, kemungkinan siswa tidak siap untuk ditunjuk misalnya. Atau siswanya nggak sengaja buat open mic. Nggak sengaja untuk angkat tangan misalnya gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengambil alih sementara supaya waktunya nggak ada jeda, sepi atau sunyi itu kita mesti hindari. Jadi karena kelas itu ada di tangan kita, maka suasana kelas yang hangat itu ada di tangan guru. Supaya anak-anak bisa mencapai proses pembelajaran yang optimal, maka kelas itu perlu hangat. Sebab kita tidak bertatap muka secara langsung. Kita minimalkan siswa kita itu menduga bahwa guruku suwerem loh. Lihat Pak Slamet nih keringetan ya. Gobyo saya kayak serem nih gurunya. Aduh, kayaknya Bu Yendarti ini nggak bisa senyum ya, takut ya aku. Gitu. Terus muridnya bilang, waduh Pak Emmanuel nih kumisnya bikin saya takut gitu. Itu dalam hati murid-murid itu kan pasti punya dugaan terhadap kita sebagai seorang guru ya.
Maka bagaimana di dalam pertemuan online kita meminimalkan dugaan-dugaan yang bisa menjadi salah satu penyebab keengganan siswa untuk belajar. Itu juga bagian dari kreativitas ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena layar ini sak mukanya kita, maka ini adalah potensi supaya siswa mengenal bahwa selamat datang, anak-anak semuanya, kalian ada bersama dengan guru yang asik. Gitu. Jadi kreativitas itu mesti dimulai dari kemauan seorang guru untuk bisa menjadi guru yang seru apapun pelajarannya, berapapun tahapan usia atau kelas siswa-siswinya. Oke, kita praktek lebih dulu. Boleh posisi duduk yang asik, seperti kita mau siap-siap mengajar. Ibu Ristiwa kayak masih pakai seragam mengajar ya. Seru banget. Ya Bu, baru pulang, baru sampai baru di rumah. pulang. Seru banget baru sampai di rumah, ternyata udah petang. Oke. Ekspresi itu yang paling penting. Ekspresi. Siap-siap, siap-siap. Oke. Bayangkan bahwa ini adalah kelas pertama Bapak Ibu bertemu dengan siswa-siswi di tahun ajaran baru dengan sistem online di masa pandemi ini. Bayangkan, jadi kalau guru TK ya membayangkan bahwa kami semua ini adalah murid-murid TK, SD, SMP, SMA, begitu seterusnya. Siap-siap ya, kita akan coba untuk ekspresi, nggak usah ngomong apa-apa, ekspresi aja dulu. Ekspresi itu apa? Raut wajah, karena layar laptop, HP ini dipenuhi sama mukanya kita. Maka kita bisa dekat banget sama anak-anak. Tapi yang menjadi persoalan adalah gimana caranya supaya murid-murid itu bisa melihat ekspresi yang hangat dan asik dari guru-gurunya, sehingga mereka tidak punya perspektif yang menghalangi kemauan mereka untuk belajar. Ekspresi aja, nggak usah ngomong apa-apa. 1, 2, 3. Oh, ternyata Bu Lala ini senyumnya manis ya. Oh, Bu Sri ini ternyata ya baik kelihatannya. Bu Lilis ini kayaknya enak diajak gibah kayaknya. Oh, Bu Wati ini kayaknya sabar. Waduh, Bu Nur ini kalau lihat wajahnya kayaknya nilainya murah, Bu Nur ini. Wah, seneng aku mau belajar aku. Oke, pause. Selesai ekspresinya. Gimana Bapak Ibu? Merasa lega dengan ekspresi yang barusan? Beda ya? Padahal cuma ekspresi aja loh itu. Itu belum ngomong apa-apa. Jadi terus gimana dong bisa standby dengan ekspresi yang semacam ini? Maka kita harus memperhatikan koneksi internet, apakah memang betul-betul sudah baik, bagaimana kemampuan kita untuk menguasai perangkat elektronik, bagaimana kemampuan kita untuk menguasai materi pembelajaran hari itu adalah faktor-faktor yang mendukung kita supaya kita sebagai guru itu tenang dan mendorong ekspresi yang menyenangkan. Jadi mau gimana bisa kreatif kalau kita aja kesulitan untuk menguasai diri sendiri. Begitu sudah on, waduh, flash disk nang deal. Sudah on ini, waduh, buku keliru, iki pelajaran bahasa Inggris kok pegang biologi, waduh. Kita akan panik sendiri, sedangkan apakah siswa tahu apa yang sedang kita alami? Tidak, tapi mereka melihat ekspresi wajah kita. Seperti apa? Maka persiapan itu menjadi hal yang paling penting. Kita sudah siap dengan apa yang mau kita sampaikan, sudah siap dengan beberapa peralatan yang diperlukan, maka itu akan menjadi salah satu faktor membuat guru-guru menjadi tenang dan nyaman sehingga siswa itu bisa melihat ekspresi wajah guru itu yang menenangkan, yang meneduhkan. Ini tidak berkaitan sama sekali bahwa gurunya itu tua atau muda, gurunya itu cantik atau ganteng, tidak berkaitan dengan itu.
Karena jauh di dalam hati guru ketika ia siap untuk mengajar dengan sepenuh hati, frekuensinya bisa nyampe ke siswa gitu. Sehingga itulah yang mendorong kita untuk bisa melakukan apa saja yang disebut dengan kreativitas. Oke, tadi saya bawa penggaris. Kenapa kok bawa penggaris? Lah saya tuh loh bilang, coba ambil pensil dan benda mirip pensil. Nah, tapi saya nggak punya pensil. Ada, tapi saya harus pergi ke ruangan lain dan saya harus ambil. Karena saya tidak persiapkan untuk instruksi ini. Lah terus, labur ini aja loh. Hari ini aja loh. Ngajar tuh loh. Nggak persiapan. Mau ngajar guru-guru aja nggak persiapan. Katanya disuruh persiapan. Nah, yang disebut dengan persiapan adalah tentang konten materi. Tetapi yang disebut dengan kreativitas itu bisa masuk di dalamnya berupa apa yang sedang dibutuhkan oleh para siswa. Tadi kan muncul satu, diajak bermain. Oke, diajak bermain. Maka permainan itu tidak selalu hal-hal yang harus kita susun dengan jelimet, dengan rumit gitu ya. Enggak. Tetapi permainan yang kreatif itu bisa muncul ketika kelas ini ada, lalu kemudian kita bisa melihat masing-masing celetukannya apa, reaksinya seperti apa, lalu kita bisa membuat ide. Oke, idenya apa? Nggak usah yang spektakuler. Tolong diukur berapa ukurannya perbedaan antara panci dan wajan. Permainan dimulai dari sekarang. Lah ini kan ya merepotkan gitu ya. Tetapi permainan yang seru itu adalah permainan yang membuat mood di dalam kelas itu menjadi hangat, tetapi tidak menyimpang dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan akan kita sampaikan. Gitu. Ini tadi kedawan apa enggak ya? Enggak, Kak. Cukup aja, Kak. Ya? Cukup Oke. aja, Kak. Ya. Kak Rini, ini ada di chat box, Kak. Mohon maaf Ya. tadi terlewat, ada dari Ibu Merle Cleopas terkait dengan yang tadi kreativitas. Tadi kan Kak Rini sampaikan cari benda mirip pensil. Kemudian apa yang dimaksud dengan kreativitas itu? Dari Ibu Merle sampaikan menulis atau menggambar itu bisa dengan alat apapun. Yang penting ada goresan dan goresan itu bisa mewakili suatu gambar dan alat tersebut bisa melambangkan suatu bentuk, misalnya tongkat, sedotan, dan lain-lain. Terima kasih Ibu Merle. Keren Ibu Merle, ini bisa dipakai untuk usia berapa? Usia berapapun kalau untuk games. Usia berapapun. Misalnya SMA mungkin nggak ya? Bisa SMA misalnya, kalau ini perlu dipersiapkan atau enggak, itu tergantung situasinya ya. Coba tuliskan bagaimana perasaanmu saat ini menggunakan sedotan. Sedotan yang dibentuk senang, tapi coba dibalik ya, senang itu gimana ya? Kalau tulis gini, senang. Nah, itu boleh. Terima kasih ya Bu Merle. Itu ide yang kreatif juga untuk membuka kelas menjadi suasana yang sangat hangat. Gitu. Karena permainan yang kreatif itu tidak terbatas hanya untuk anak-anak kecil saja. Semua usia itu bisa kita ajak untuk bermain dengan seru gitu. Oke. Gitu Kak Happy. Siap, Kak. Saya boleh sharing satu permainan nggak, Kak? Boleh. Oh, bukan permainan ya. Ini apa ya? Sharing saja. Karena tadi saya hanya mention dari SD Kristen, TK, kemudian TK Kasih Ibu juga ada hadir malam ini. Gimana kalau kita main apa ya? Saya ingin tahu domisili dari teman-teman di sini, Bapak dan Ibu yang hadir. Kak Arin juga ikut boleh. Domisilinya di mana? Saya akan share link di chat box. Bapak dan Ibu bisa buka sebentar. Di mana ini linknya? Oke. Tidak toko. Silakan, apa bisa diakses atau tidak ya? Kok kayaknya tidak bentuk link? Bisa diakses atau tidak ya Bapak Ibu?
Sepertinya nggak bisa ya Kak Oh, nggak Happy ya. bisa. Sebentar. Coba. Present. Respon. Mohon maaf sebentar. Ini tadi sudah saya coba tapi pas lagi ini malah nggak jadi. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau ini? Ini tidak seperti link ya? Nggak bisa juga? Oh, sebentar. Saya coba sekali lagi. Oh, tidak bisa lagi. Mohon maaf, jadi lama ini. Saya coba sekali lagi. Oke, sebentar. Mohon maaf. Sebentar, kita coba pakai ini. Oh. Nggak bisa lagi. Nggak mau dia. Itu bentuk link. Mungkin kita bisa Kak Happy bisa dektekan per huruf. Diketikkan terus itu masuk ke browser ya, masuk ke mungkin Google atau apa yang jaringan internetnya. Nah ini coba, bisa. The last one, coba. Ini bisa kayak ini Kak. Coba. Oke, ini bisa. Kalau sudah bisa masuk, Bapak dan Ibu, semuanya yang hadir silakan ketik domisilinya. Domisilinya apakah di Purwokerto, Purbalingga? Kemarin ada yang dari Kuala Lumpur ya Kak? Barangkali malam ini paling jauh dari mana? Silakan bisa langsung diklik. Suara dan gambar tidak lancar. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada freeze? Saya ulangi lagi ya. Oh, aman, oke. Oke. Saya coba share screen. Apakah sudah banyak yang mengisi? Oh, Purwokerto, Malang, Klampok. Hold on. Sebentar. Oh, dari Purwokerto paling banyak ini ya kelihatannya. Dia tulisannya paling besar. Sebentar. Oh, mohon maaf kalau saya share screen nanti audionya mati ya. Nggak apa-apa. Okay. Sorry. This one. Terlihat kah? Terlihat atau tidak ya, teman-teman? Ada, oke. Nah, Malang, Purwokerto paling besar, berarti paling banyak datang dari Purwokerto, Klampok, Banyumas. Dari Sukaraja nggak ada. Oh, saya dari Sukaraja, saya belum ngisi. Purwokerto dan Banyumas. Banyumas paling banyak. Jadi dia kalau ngisi, oke, Banyumas dan Purwokerto, sepertinya bersaing jumlah audiensnya malam ini. Oh, Banyumas sekarang lebih besar. Silakan Bapak dan Ibu yang belum menuliskan domisilinya bisa diakses link yang ada di chat box. Apakah sudah semua? Menjadi berkat, bukan hanya dalam keluarga kami. Atau ada yang tidak dapat mengakses? Saya ngisi dulu ya, saya belum ngisi. Purwokerto dan Banyumas. Sepertinya besarnya sama. Oke, Purwokerto jumlahnya masih Purwokerto Banyumas. Sebentar. Sokaraja, saya dari Sokaraja. Adakah lagi yang lain? Saya hitung 10 detik mungkin. Biar nanti kita bisa kembali ke Karini ya. Purwokerto, Banyumas, Sokaraja, PWT juga ada. PWT, Purwokerto sama aja ya Karini ya teman-teman? Iya. Ini boleh loh di-share Kak Happy supaya guru-guru yang lain boleh pakai. Siap. Boleh. Aplikasinya apa? Poll Everywhere kayaknya. Iya, Poll Everywhere. Itu bisa dipakai bukan hanya domisili ya, Bapak Ibu Betul. Bisa kayak misalnya untuk membuka kelas. Bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, coba ketikkan di situ, terus ditampilkan. Misalnya, ya. Jadi kita bisa menggunakan banyak aplikasi yang semacam ini. Oke, masih gerak-gerak, masih ada yang mengisi?
Masih gerak-gerak lagi. Ada 42 yang hadir malam ini. Oke. Gimana teman-teman, cukup ya? Cukup. Terima kasih atas partisipasinya dalam permainan ini. Gimana teman-teman? Memang ya, Kak Happy, kalau dengan kelas-kelas online seperti ini, kadang kita berpikir bahwa mau apa lagi ya. Tapi sebetulnya bisa kok kita menggunakan banyak sarana yang ada di sekitar kita, yang terjangkau dengan kita dan juga dengan siswa, dan kita bisa melibatkan siswa untuk berinteraksi. Gimana dong kalau nggak mau on cam? Nah, kalau yang nggak mau on kamera itu biasanya kelas 5 SD, mulai kelas 5 ya, kelas 5, kelas 6, sampai SMA. Nah, ini nih yang biasanya susah nih. Tapi kalau yang masih TK, masih SD kelas 1, 2, 3, nah itu rebutan biasanya mau buka kamera, rebutan buat jawab gitu ya, rebutan buat kasih reaction. Bahkan mereka kadang-kadang bikin kayak emoticon di muka mereka sendiri, tiba-tiba jadi bajak laut, ada kumisnya, ada topinya, kayak gitu ya. Itu seru banget, dan itu yang membedakan antara kelas kecil dan kelas besar. Anak-anak TK sampai dengan kelas 4 SD itu masih suka sekali untuk berekspresi, mengeksplor apa yang ada di depan mereka. Bukan hanya secara online, tapi pada saat tatap muka sekalipun anak-anak usia ini sangat reaktif banget ya, kayak Kak Dina tuh ya. Tiba-tiba pakai bando, pakai apa gitu ya. Nah, sesekali Bapak Ibu juga boleh loh memberikan surprise dengan menggunakan yang seperti ini untuk anak-anak kelas TK sampai dengan kelas 4 SD. Tapi jangan coba-coba untuk anak kelas 6 SD ke atas. Kenapa kok jangan coba-coba? Karena itu biasanya membuat mereka menjadi ilfil. Oh, ternyata untuk bisa menjadi kreatif, kita perlu sekali memahami psikologi perkembangan anak. Mereka ada di tahapan usia mana, sehingga pendekatan kreativitas kita itu bisa tepat sasaran gitu. Jadi ternyata kreativitas itu nggak bisa langsung pukul rata, asal seru kelasnya, asal ada permainan, asal asik-asik aja. Nah, itu tidak selalu, tidak semua permainan ternyata bisa. Tetapi bermain itu bisa diterapkan dari mulai playgroup sampai SMA. Tetapi permainannya apa, itu perlu sekali untuk kita mengenal tahapan perkembangan usia anak-anak kita. Adakah di sini yang guru TK? Boleh kasih reaction love untuk guru TK. Ada berapa? Guru TK. Oh, nggak ada guru TK ya? Ada guru TK. Kak Happy aja, guru TK. Saya lagi cuti tapi. Lagi cuti? Iya. Emang ada satu lagi, Avelina. Oh, Avelina. Iya, iya. Wijaya, ada 3 Eli ya. Puji Rahayu. Eli Puji Rahayu, Avelina, Wijaya. Oke, ada beberapa nih yang guru TK ya. Ada beberapa guru TK. Guru KB juga, Kak. Guru KB TK. Oke. Iya. Guru KB TK. Ada beberapa nih, ada 4 ya kalau nggak salah. Nah, apakah, nih saya jadi tercetus nih. Tadi Kak Epi bilang, tapi saya lagi cuti. Oke, pertanyaannya, menjadi guru itu bisa cuti nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi guru itu bisa cuti nggak? Mungkin kehadiran di kelas bisa cuti. Mungkin kehadiran di sekolah bisa cuti. Tetapi menjadi seorang guru itu adalah bagian yang tidak lagi terlepas dari identitas seseorang ketika ia menjadi guru. Mau di rumah, mau di pasar, mau di gereja, mau dimanapun, dia tetap guru. Karena ketika bertemu dengan muridnya, mau itu di Zoom atau di Instagram, maka dia tetap sosoknya guru gitu. Nggak bisa di Zoom adalah guru, di Instagram artis, nggak bisa juga. Ya tetap aja yang paling kuat yang mana? Yang paling kuat adalah guru gitu. Pasti siswa akan mengenal itu sebagai seorang guru gitu. Nah, guru-guru KBTK boleh dipin nggak ya Kak Happy ya? Guru-guru KBTK-nya. Boleh, saya coba Kak.
Guru-guru KB dan TK. Mungkin guru-guru KBTK bisa kasih reaction lagi ya, biar gampang dipinnya. Guru-guru KB dan TK sudah. Sebentar Kak, belum semua. Oh, this one. Oke. Kayaknya banyak ya Kak. Ada ya, banyak ya. Apa? Sebentar. Sudah semua. Sebentar saja untuk guru KB dan TK, boleh Kak on kamera? Dan kali ini untuk bisa kita memahami tumbuh kembang anak, selain guru KB dan TK, semua yang ada di ruangan Zoom ini, letakkanlah hati kita, ingatan kita, kenalan kita, kenangan kita bahwa selama beberapa waktu kita akan menjadi murid KB dan TK. Coba gimana ya menempatkan diri menjadi anak-anak KB dan TK. Dan silahkan guru-guru KB TK yang sudah dipin, bolehkah untuk menyapa opening ya? Opening class untuk KB dan TK yang itu kreatif banget menurut Bapak Ibu guru. Dan audiens yang lainnya berlaku sebagai anak-anak KB TK yang lagi sekolah online. Baik. Dari sekarang. Silahkan gurunya yang mana ya? Silahkan disapa anak-anaknya KBTK. Ibu Wati udah siap nih. Shalom. Peserta yang lain berlaku sebagai guru, sebagai anak TK ya. Semuanya sehat, semuanya sukacita. Hari ini kita mau bermain dan belajar. Hari ini kita mau bermain dengan angka 1. Angka 1 seperti Lidi. Kayaknya cukup deh hari ini, gantian yang lain. Bentar deh ya, Bu Wati. Ini kalau anak TK-nya kayak gini senang banget saya. Nurut, antang, ngeliatin gurunya gitu ya. Nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes, sebentar Bu mau pipis kan gitu biasanya ya. Tiba-tiba matiin, tiba-tiba apa kasih apa-apa di mukanya gitu. Nah, biasanya coba ada Bapak Ibu. Itu kok. Iya. Angkanya seperti lilin, ini semuanya diam kan? Maka kita perlu banget loh Bapak Ibu untuk menghayati. Saya kan nggak ngajar TK, ngapain saya mau jadi anak TK? Tapi jangan salah, seorang guru itu perlu sekali untuk memahami perkembangan usia anak sejak dini, meskipun kita tidak sedang mengajar anak-anak usia dini. Mengapa itu menjadi perlu? Karena ketika kita mendampingi anak-anak remaja, misalnya SMP, SMA, SD kelas 6, kalau kita tidak memahami tumbuh kembang anak-anak usia dini, maka kita tidak bisa mengidentifikasi atau merasakan atau mencoba menganalisis secara sederhana ketika ada persoalan-persoalan atau problem yang muncul, bisa jadi disebabkan oleh situasi yang dialami oleh siswa-siswi kita pada saat dia masih kanak-kanak. Gitu. Maka kita sedang ngajar kelas berapapun, ternyata kita pun mesti paham dasar-dasar tumbuh kembang usia anak-anak supaya perasaan kita bisa tajam untuk memahami kondisi siswa kita, apa yang sedang dia rasakan, problem apa yang muncul, kebutuhan apa yang diharapkan. Gitu. Berani terima tantangan ini Bapak Ibu? Kita coba sekali lagi untuk berlaku sebagai anak KB dan TK. Siap? Ya Bu, tadi aku udah sambil makan Bu. Silakan ibu gurunya, siapa salah satu? Peristiwa makan apa, Nak?
Makan jeluk. Makan jeruk. Jeruknya Aku sarapan Bu Guru. Oh, aku nggak dibagi. Aku belum minta. sarapan. Oh, Dina juga mau jeruknya. Satu. Cuma Bentar, satu. Bentar, Bu Guru, aku ambil minum dulu. Paus. Ambil minum dulu boleh. Kalau gitu permisi sama teman-teman dulu dong. Sebentar Permisi. ya teman-teman. Bu Guru mau minum dulu, aus. Nah, itu namanya berpamitan, say goodbye, tapi cepet-cepet ya, kan cuma sebentar. Oke, pause ya dari sini Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan segala media yang terjadi pada saat itu sebagai media supaya kita bisa memberikan insight, value kepada murid-murid kita yang PG dan TK. Sudah selesai, hebat Kristiwa. Minumnya air putih ya? Oh, pinter banget. Makannya jeruk ya? Oh, hebat. Jeruk itu sebelum dikupas bentuknya apa, Ristiwa? Pak Bu Guru, halo. Jeruk sebelum dikupas, bentuknya apa? Bulat atau kotak? Bulat. Oh, bulat. Kok sudah pintar, kok sudah hebat. Apalagi benda di sekitar Ristiwa yang bulat ya? Ada apel. Ada apel, Dina. Ada apa yang bentuk bulat di Bola. sekitarmu? Bola. Bola. Oh, pinter banget Liniati nemuin bola. Dina belum nemu apa yang bulat di sekitarmu. Ini Bu Guru, ini apa? Bulat Itu atau apa bukan? ya? Coba tanya Ristiwa, itu bulat atau Ini bukan? bulat bukan teman. Bulat bukan ya? Bulat Ya. atau bolong? Bolong melingkar ya Bu Guru ya? Bolong melingkar, bulat Berarti bukan salah ya? ya Bu ya? Tidak Bukan ini ya, Bu, ya? salah. Itu juga bulat seperti huruf O. Coba kita buat huruf O yuk. O itu bulat. 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 Seperti donat ya, Bu, seperti Seperti donat kesukaanku. Hebat sekali. Tip, pintar. Nah, saya pause ya. Stop, udah kembali lagi. Nah, yang barusan itu adalah pendekatan untuk anak-anak usia dini. Kita bisa menggunakan apa saja. Bagian dari percakapan kita, bagian dari celetukan-celetukan anak-anak, itu kita bisa pakai sebagai pembelajaran untuk mereka. Kita bisa integrasikan itu dengan apa yang pelajaran yang mau kita sampaikan. Tetapi jangan lupa di dalam pendidikan Kristen kita perlu mengintegrasikan segala sesuatu yang kita pelajari itu dengan firman Tuhan, tetapi tidak harus menyebutkan Yohanes 3 ayat 16 gitu-gitu ya. Tidak selalu harus menyebutkan itu, tetapi kita integrasikan. Apa itu misalnya bulat? Dunia ini juga bulat. Siapa yang menjadikan dunia? Wah, Tuhan kita hebat menjadikan dunia ini bulat ya. Luar biasa kita tinggal di bumi. Tuhan menjadikan bumi. Tempat kita ada di sini. Bulat, dunia bulat. Siapa yang ciptakan? Tuhan yang ciptakan. Gitu ya. Jadi itu hal-hal yang sederhana yang kita perlu integrasikan dengan firman Tuhan. Oke. KBTK udah, sekarang SD. Adakah guru-guru SD di sini? SD kelas 1 sampai dengan SD kelas 3. Boleh reaction love-nya SD kelas 1 sampai dengan SD kelas 3. Sudah ada. Ibu ada 1 sampai 3. Ibu Lala. Ibu Lala SD Kristen Kelompok. Ibu Lilis juga. Oke. 1 sampai 3 Ibu Lala, Ibu Lilis ya. Baik. Cuman 2 berarti nih. Cuman 2. Ibu Lala dan Ibu Lilis boleh nggak sharingkan kepada kami semua yang ada di sini? Gimana sih situasi kelas 1 sampai kelas 3 pada saat pembelajaran online? Boleh nggak ceritakan seperti apa situasinya? Saya dulu mungkin ya, Bu. Iya. Boleh, Bu Lala. Kalau di SD Kristen Kelompok, puji Tuhan angkatan saya ini dari 12 siswa, 11 anak bisa menggunakan Google Meet.
Jadi saya setiap hari bisa melaksanakan Google Meet. Dan seperti yang Bu Rini katakan tadi, untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 4 itu mereka suka untuk on cam. Jadi ketika saya mengadakan Google Meet, saya semangat karena merasa disambut gitu ya. Ada muka-muka yang ceria gitu. Terus mereka semangat juga. Terus saya juga sudah menggunakan permainan-permainan gitu ya, memberikan reward. Jadi anak-anak semangat untuk ikut pelajaran setiap harinya supaya dalam tanda kutip mereka dapat bintang gitu. Nanti yang poinnya paling banyak mereka bisa jadi kapten gitu. Ya sejauh ini respon dari anak-anak lumayan menyenangkan gitu. Jadi sejauh ini saya belum terkendala dengan kegiatan belajar daring ya. Walaupun puji Tuhan besok Senin SD Kristen Klampok sudah boleh melakukan tatap muka terbatas. Wah, puji Tuhan, seru banget nih. Sudah nggak sabar pastikan ya Bu Lala. Ya, betul sekali Bu. Tetap berbeda ya, walaupun kita ketemu tatap muka, tapi kalau bisa lihat anaknya di sekolah itu tetap berbeda. Betul, betul. Oke, terima kasih Bu Lala buat sharingnya. Ternyata Bu Lala belum kehabisan cara untuk menaklukkan hati siswa-siswinya karena kelas 1 sampai 3 itu masih sangat ekspresif. Coba satu lagi tadi Ibu siapa Kak Epi? Ibu Lili, silakan Ibu. Ibu Lili. Terima kasih. Kalau di sekolah kami sih itu kebetulan saya ngajar kelas 3 dan kebetulan juga saya itu pakainya GIMAT gitu. Nah, sejauh ini sih anak-anak itu antusias. Dan mereka itu sama seperti yang dibilang Ibu Rini tadi, mereka selalu on cam. Pada saat kita panggil, kita minta respon mereka, mereka juga respon seperti itu. Hanya mungkin kendalanya itu mungkin yang misalnya HP ya, HP yang satu anak-anak punya HP tapi orang tua yang pegang gitu. Jadi orang tuanya itu bekerja dulu, nanti misalnya kalau udah pulang kerja baru yang lain dilanjut gitu. Tapi sejauh ini GIMAT itu membuat kita itu nggak kehabisan ide gitu. Justru anak-anak lebih antusias gitu sih. Wah, seru banget ya Bu Lili sharingnya buat kelas 1 sampai kelas 3 masih antusias. Meskipun secara teknis harus nunggu dulu orang tuanya pulang gitu ya. Mengingat mereka masih usia kelas 1 sampai kelas 3 SD ya. Jadi rasanya banyak orang tua yang masih belum mengizinkan anak-anaknya punya HP sendiri di usia itu. Wah, ini tanda-tanda yang positif loh Bu Lilis. Berarti orang tua di sekolah Bu Lilis ini sudah support sekali untuk tumbuh kembang anak sehingga mereka memilih untuk tidak kasih HP untuk anak-anak usia 1 sampai 3 tahun, kelas 1 sampai kelas 3, tapi lebih memilih untuk mendampingi mereka sepulang kerja ya. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Bu Lilis ya. Ini sharing dari SD kelas 1 sampai kelas 3. Bagaimana sharing dengan Bapak Ibu guru kelas 4 sampai kelas 6? Bu Ristiwa pegang kelas berapa Bu Ristiwa? Kok sedih gitu mukanya itu? Saya terlalu konsentrasi mendengarkan dengan seksama. Sampai belum mandi masih pakai seragam. Sampai belum mandi itu loh saking seriusnya. Tapi mukanya ini muka sedih apa muka serius? Saya harus menegaskan ini. Ini apa saja mikirin kamu. Saya selain kelas 3 saya mengajar kelas 1 sampai 6 khusus pendidikan agama Kristen Ibu Rini. Oke. Coba bagaimana pengalaman Ibu di kelas 4, 5, 6 kalau gitu? Kalau pengalaman saya buat mereka memang setiap pembelajaran saya usahakan ada ice breaking. Di dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, dan 4 sampai 6 itu mereka sudah kayak dibuat sahabat, terus bahasa mereka juga kita, dan yang update dengan mereka kita bisa saat kita misalnya munculkan BTS atau dengan hal yang sederhana gitu kecil saja di ruang itu, mereka sangat senang gitu. Terus kalau mereka juga tahu kita update, mereka sangat antusias. Dan biasanya mereka memang
harus kita ajak terus on cam ya anak-anak gitu. Terus hari ini kita akan ada games gitu, mereka senang walaupun dikasih di sela-sela di bagian mana. Terus lebih memberikan kata-kata sama mereka juga pujian ya, mereka senang kalau kita berikan pujian. Kita ekspresif juga. Jadi terus kalau anak-anak kadang mengerjakan sedang kita kasih instrumen, jadi mereka tetap saat Zoom itu berlangsung mereka bisa mendengarkan musik atau dengan games yang sederhana yang membuat mereka excited gitu sih Bu. Kalau tantangannya ya biasa, saya kira sama dengan teman-teman yang lain. Terkadang sinyal bisa dari muridnya atau misalnya dari kita. Itu pasti terjadi. Atau suara Bu Tiwa kurang jelas, padahal kita udah pakai headset gitu. Itu biasa kadang kan gangguan sinyal, tapi gimana mengkondisikan kelas itu mereka tetap tenang. Biasanya kalau saya sih di awal-awal udah ngasih, mereka udah tahu, nanti kalau ada gangguan sinyal, kita tetap sabar ya teman-teman gitu. Terus yang on cam, saya melihat dari sini wajahnya ganteng, boys, sama ya gitu. Jadi mereka lebih kayak dibuat sahabat, gitu sih Bu. Dan dari itu teman yang di sini semua lebih senior lah, lebih berpengalaman. Masih belajar Bu Rini. Thank you Bu. Terima kasih Ibu Ristiwa. Jadi tadi yang di-sharekan sama kita ternyata ada beberapa ya. Untuk mendampingi kelas 4 sampai kelas 6 SD, itu pendekatannya adalah menempatkan mereka sebagai sahabat. Makanya tadi pakai sebutan teman-teman. Nah, itu seru banget tuh. Kelas 4 sampai kelas 6 SD, karena mereka sudah tidak suka disebut sebagai anak-anak. Gitu. Dan sebutan anak-anak di kelas 4 sampai kelas 6 SD itu kadang membuat mereka merasa nggak asik di kelasnya. Yang pertama, menempatkan siswa sebagai sahabat. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. 2, gurunya mesti update. Bukan update status, tapi update tentang apa yang lagi tren di tengah-tengah anak-anak gitu ya. Apa yang lagi tren, baik itu lagu, ungkapan-ungkapan gini gitu ya. Jadi guru-guru kelas 4 dan kelas 6 SD ini boleh banget untuk sesekali ngelihat TikTok ya. Ada apa sih di TikTok itu gitu. Boleh sesekali ngelihat itu, tapi bukan untuk jadi asik sendiri main TikToknya. Itu dipakai untuk bisa mengetahui apa sih yang lagi update di antara para siswa ini kelas 4-6 itu. Asik banget kalau diajak ngomong aja udah begini-begini kan ya. Murid-murid kita kelas 4, kelas 6 SD, coba lihat kalau mereka lagi ngomong itu kan tiba-tiba begini-begini, tiba-tiba gini-gini gitu ya. Itu gerakan-gerakan TikTok. Terus apa kita harus stop ngapain sih gitu-gitu? Enggak juga, karena bagaimanapun kita tidak bisa mengendalikan mereka sepenuhnya dengan dampak dari pandemi ini yang salah satunya adalah akses mereka terlalu bebas untuk jaringan internet dan media sosial ya gitu. Jadi kita boleh mengakomodir itu tapi tidak tiba-tiba langsung stop, tapi menggunakan media-media yang digunakan oleh anak-anak sebagai bagian dari media pembelajaran. Jadi mesti kayak gitu supaya para siswa ini bisa tetap merasa bahwa kebutuhannya diakomodir oleh guru. Nah, kemudian tadi Ibu Ristiwa juga menyampaikan bahwa perlu memahami kebutuhan peserta didik. Misalnya, ya kalau mereka lagi ngerjakan sesuatu, saya putarkan musik. Wah, ini sesuatu yang seru banget loh, gitu. Ternyata beda ya antara cara belajar di eranya kita dengan di eranya anak-anak yang sekarang. Kalau di era kita kan belajarnya itu harus tenang, hening, sepi. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 100 sampai selesai baru beranjak dari tempat duduk. Wah, kalau anak-anak nggak bisa sekarang kayak gitu. Mereka bisa kerjakan soal sambil dengar musik, sambil ngemil, sambil jawab WA temennya, sambil jawab ini, itu. Tapi selesai nggak? Ada yang selesai, ada yang nggak. Nah, itu tantangannya. Tapi tadi Ibu Ristiwa Marbun tadi udah memberikan sharingnya bahwa kita perlu sesekali tarik ulur kali ya. Jadi kapan putar musik, kapan
memberi ruang kepada anak-anak untuk tenang gitu. Nah, itu salah satu tips juga yang dibagikan oleh Ibu Guru. Terima kasih Ibu Ristiwa. Kelas 4 sampai kelas 6 SD, adakah lagi pengalaman Bapak Ibu yang mengajar 4 sampai 6? Bapak mungkin ya, Kak Rini. Tadi ibu-ibu sudah sharing banyak, bapak-bapak ditunggu. Bapak gurunya ada 4 ya? Ada Pak Dwi. Oh, ini ada Pak Slamet, ada Pak Hari, Bapak Hari. Ada Pak Hari. Ada Pak Wijaya di situ juga. Pak Immanuel? Boleh, Pak? Ada Pak Immanuel. Nggak apa-apa, nggak on cam, Pak. Tapi suaranya boleh di-sharingkan. Apakah ada bapak-bapak yang mengajar kelas 4 sampai kelas 6? Silakan Bapak. Mungkin nggak ngajar kelas 4 sampai kelas 6 ya, Kak? Bisa jadi. Bisa jadi begitu. Kembali ke Ibu lagi. Oke. Bisa jadi. Apakah sudah tidak ada? Jadi ini Ibu Ristiwa aja nih yang ngajar SD kelas 4 sampai kelas 6. Oh iya, berarti bapak-bapak ini ngajar SMP kali ya semua ya? Betulkah bapak-bapak ngajar SMP? Cek toh. Mana ya kalian? TK. Hah? Pak Wijaya ngajar TK. Serius lah? Pak Wijaya TK dah. Lah, boleh Pak sharing Pak sebagai seorang Pak guru yang mengajar TK. Apa yang bisa berbagi dengan kita Pak? Silakan Pak. Pak Wijaya baru gabung ya, tadi saya enggak lihat ya. Oh. Pak Wijaya, ya betul ya? Ya, Pak Wijaya. Silakan Pak, sudah open cam. Open mic. Silakan Pak. Selamat malam. Kita semua maaf, jaringannya kurang bagus, jadi saya nggak pakai video. It's okay. Nggak apa-apa Pak. Ini saya mau share apa ini ya? Share tentang serunya ngajar di KBTK apa sih Pak? Di tengah pandemi ini loh. Apa yang Pak Wijaya lakukan di kelas sehingga kelasnya itu tetap seru gitu Pak? Ya, selalu seru ya, baik mau di waktu tatap muka dengan tidak tatap muka. Memang ketika kita sedang tatap muka ada banyak kesulitan yang harus dihadapi, secara khusus untuk membuat anak-anak itu tertarik ya, apalagi mengajar anak-anak TK. Ya, tentu lebih menarik ketika mereka melihat YouTube. Sedangkan mereka harus dihadapkan untuk melihat guru, apalagi yang saya ajar sekarang adalah TKA. Ya, jadi itu ada kesulitan tersendiri. Cuman memang untuk menarik minat anak-anak belajar, ya karena saya sedikit bisa bermain musik, jadi biasa saya membawakan ketika mau mengajar itu pakai musik. Ya, kadang juga bercerita menggunakan alat-alat peraga seperti boneka tangan dan alat-alat yang dibutuhkan yang lain. Ya, sesekali ya. Pokoknya ketika melihat suasana sudah mulai jenuh dan lain sebagainya, bagaimana membuat anak-anak itu tertarik untuk mereka mau belajar, duduk bersama-sama. Ya, tidak selalu duduk ya, bisa pertama dibuka dengan pembukaan, bernyanyi bersama-sama ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Ya, ditanya mereka kabar mereka satu-satu, sembari bernyanyi, sembari berjalan, sembari mulai masuk ke materi pengajaran ya. Dan tidak lama setelah itu bisa ajak mereka untuk sama-sama kita bangkit berdiri ya, menirukan misal materi pelajaran apa yang kita kerjakan hari itu ya, kita berdiri bersama, kita membuat gerakan bersama ya. Sesekali ada waktu juga untuk kita kembali bernyanyi ya. Terus ya banyak hal yang bisa kita kerjakan supaya membuat kelas itu tidak jenuh. Iya, dan boleh nggak Pak Wijaya dipraktekin buat kita di sini, Pak? Praktekin apa ini, Bu? Tuh, tadi opening yang seru tadi itu loh, Pak Wijaya. Sebentar ya, Bu.
Saya siap. Siap. Sebentar. Sudah siap. Wah, akhirnya Pak Wijaya open kamera juga. Semoga stabil sinyalnya. Wah, Pak gurunya ganteng. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Iya. Coba semua tangannya diangkat ke atas. Ya, ke depan, ke samping, ke atas lagi. Digoyang-goyang semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Ya, iya, dengan teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Ya, siapa tahu sekarang hari apa? Harinya Tuhan, Pak. Harinya Tuhan. Betul. Semua hari harinya Tuhan. Tapi Tuhan memberi nama untuk setiap harinya ya. Nah, hari ini siapa tahu hari apa ya? Selasa. Oh iya, hari Selasa. Oke, baiklah kita mulai belajar kita hari ini. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Lapar, Pak. Semua selamat. Hah, lapar siapa? Jadi kapan pergi sekolahnya, Pak? Kenapa cuma di TV, Pak? Loh, kok cuma di TV? Iya, anak-anak memang karena sekarang kita sedang ada virus corona. Jadi kita belajarnya masih di rumah ya anak-anak ya. Apa itu Pak? Virus corona itu apa? Iya, apa ya? Siapa yang tahu di sini virus corona itu seperti apa? Aduh, ini muridnya ya luar biasa. Kalian hebat-hebat. Iya, memang anak-anak dahsyat semuanya. Ya. Oke. Pak Guru izin pipis. Iya, anak-anak boleh pipis dulu, jangan lama-lama ya, cepat kembali ya. Oke, minta tolong sama papa sama mama di rumah ya. Kalau ada mbak, minta tolong sama mbak. Oke, kita lanjut lagi belajarnya. Ini muridnya luar biasa, Bu. Ya, saya mau panggil satu-satu ya. Selamat pagi, Bu Happy. Apa kabar? Happy sih ya? Baik. Baik. Selamat pagi, Bu Rini. Apa kabar? Kok ini murid TK-nya ibu-ibu semua sih, Pak? Ya, Bu lah. Sudah ya, Bu. Ini taman kawak-kawak dulu soalnya. Iya, siapa tahu minggu ini kita belajar tentang apa ya? Masih ingat enggak kemarin kita belajar tentang apa? Makanan. Iya, ada makanan yang sehat, ada makanan yang tidak sehat. Anak-anak ingat, makanan yang sehat itu apa saja ya? Ada yang ingat? Ada KFC. Iya, KFC anak-anak boleh makan, tetapi sesekali atau 2 kali, tidak boleh sering-sering ya. Kenapa Pak Guru? Iya, karena makanan cepat saji itu tidak baik kalau sering-sering dikonsumsi ya. Kita bisa makan wortel, Pak, sayur wortel. Good. Siapa yang suka makan sayuran di sini? Coba angkat tangannya. Saya suka kangkung. Suka kangkung. Waduh, siapa yang biasa masak kangkung? Iya. Baik, Bu, sampai di situ dulu ya, Bu. Aduh. Terima kasih, Pak Wijaya. Kan kita dapat insight baru lagi, ternyata untuk menjadi kreatif itu tidak memerlukan sesuatu yang spektakuler, tetapi hal-hal yang sederhana yang dialami oleh anak-anak kita, yang kita alami sehari-hari itu bisa menjadi salah satu media pembelajaran yang seru. Maka kuncinya adalah mengenal anak-anak kita dengan sangat baik. Itu menjadi hal yang paling penting, supaya ada bonding, ada kedekatan, ada keterikatan batin. Itu bisa menjadi salah satu yang mempermudah kita untuk menguasai materi pembelajaran dan menyampaikan itu dengan cara yang seru. Saya tertarik sekali dengan Ibu Supriyati.
Selamat malam, Ibu Supriyati. Apa kabar malam hari ini, Bu? Baik, luar biasa. Luar biasa, Ibu. Boleh kami tahu nggak, Ibu sudah menjadi guru berapa tahun? Saya jadi guru baru 39 tahun 3 bulan. Wow, 39 tahun 3 bulan. Aduh, itu kayaknya saya sedang direncanakan ya. Dan 6 bulan. Wah, luar biasa. Ibu mengajar di jenjang apa, Bu? Saya mengajar di SD, mengajar kelas 4. Kelas 4. Dan selama 39 tahun itu berganti-ganti nggak, Bu, kelasnya? Berganti-ganti. Berganti-ganti. Awal mengajar saya kelas 4, kelas 5, kelas 6, terus vakum kurang lebih 12 tahun. Kemudian kelas 3 2 tahun, ini kelas 4 mau 2 tahun. Wow, luar biasa. Ibu boleh nggak sharingkan kepada kami apa sih yang Ibu Supriyati lakukan di tengah-tengah masa pandemi ini, mengingat Ibu punya pengalaman yang sangat banyak untuk mengajar anak-anak di kelas gitu. Lalu tiba-tiba 2 tahun ini Ibu mesti mengajar dengan cara yang online seperti ini. Apa sih yang Ibu kerjakan sehingga tetap bisa bikin Ibu merasa bahwa ini sesuatu yang sangat menarik untuk bisa mengajar anak-anak? Ada tantangan-tantangan yang harus Ibu lalui gitu ya selama kurang lebih 2 tahun ini. Boleh nggak bagi tipsnya, Bu? Ya, puji Tuhan, di masa pandemi ini SD kami sudah bisa menerapkan pembelajaran daring secara online. Dari awal memang kami sudah melaksanakan, yaitu menggunakan Classroom, Google Classroom, dan guru-guru juga kami sudah mengadakan pelatihan di awal sebelum pembelajaran itu. Jadi sampai sekarang puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Yang kendala tantangan pasti ada, terutama adalah peserta didik pastinya ya. Kalau untuk materi saya kira semua guru sepanjang punya niat untuk belajar saya kira bisa. Sekalipun saya termasuk golongan tua ya, sehingga untuk IT gaptek maka kita sering minta bantuan sana sini ke guru-guru yang lebih muda, yang ahli IT itu. Nah, untuk anak-anak ya memang di SD kami sempat ada yang tidak memiliki HP karena kami baik itu ulangan harian, PTS, UAS, ujian kami sudah melaksanakan dengan online. Tidak menggunakan manual atau tertulis, buku tertulis itu enggak. Nah, kami kebetulan menanamkan ke wali murid itu saling membantu, ya, saling membantu di dalam segala hal dan merasa memiliki bahwa anak yang ada itu milik kita bersama, milik guru, milik orang tua, dan orang tua juga merasa memiliki anak satu kelas itu. Sebagai contoh, kemarin tempat saya ada yang tidak memiliki HP, wali murid punya inisiatif, ayo kita sama-sama urunan untuk inventaris seperti itu. Nah, ini untuk masalah sarana ya. Untuk kendala yang lain ya mungkin kalau HP itu yang masih gantian sama orang tua. Misalnya kita mau Zoom atau Google Meet jam sekian, kadang orang tua memang kita tawar-menawar juga ya. Walaupun ya harus kita umumkan dulu. Paling enggak sore besok mau Zoom atau Google Meet itu sore sudah kita umumkan dulu sehingga respon dari orang tua seperti apa, nanti kita ambil kesepakatan jam berapa. Kemudian juga memikirkan kendala satu HP yang dipakai untuk bersama. Kadang satu keluarga itu ada anak kelas 1, kelas 3, kelas 6 memiliki lebih dari satu anak. Untuk itu kita harus koordinasi juga dengan guru. Oh, kami matematika jam berapa mau
Google Meet misalnya, atau mungkin Mandarin atau bahasa Inggris atau yang lain, sehingga jangan sampai menjadi beban baik itu guru maupun siswa atau orang tua. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wah, luar biasa Ibu Supriyati, ternyata tidak kurang akal untuk bisa mengatasi 2 tahun pandemi ini. Padahal pengalaman Ibu adalah onsite nih. Pengalaman Ibu ketemu langsung. Begitu 2 tahun ada kondisi seperti ini, ternyata Ibu Supriyati juga bisa melampaui kesulitan-kesulitan itu sampai hari ini masih ada aja caranya untuk menaklukkan hati anak-anak ya Bu ya. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Supriyati. Nah, dari beberapa pengalaman ini Bapak Ibu kita bisa memahami ternyata kreativitas itu sebetulnya berpusat di mana sih? Kreativitas kita sebagai seorang guru itu berpusat di hati kita kepada anak-anak. Pusatnya ada di situ. Pada saat guru mempunyai cinta yang dalam, yang sungguh untuk anak-anak, maka cinta itulah yang akan memberikan daya yang besar sekali untuk setiap guru selalu punya cara, selalu punya akal untuk menaklukkan hati anak-anaknya dengan cara-cara yang kreatif. Jadi sebetulnya kreativitas itu kalau nyari di Google itu terbatas. Kadang-kadang alatnya nggak ada. Kadang-kadang konteksnya nggak cocok. Kadang-kadang kalau diterapkan, ya kitanya sendiri jadi bingung. Ya kalau itu cocok buat anak-anak kita. Begitu kita terapkan, ternyata kayaknya kok maksain banget gitu ya. Tetapi sebetulnya kreativitas itu sudah ada di hati kita, di pikiran kita, dan di tangan kita sendiri. Semuanya ini bisa digerakkan begitu saja pada saat hati kita fokus, kita mengajar anak-anak itu sungguh-sungguh gitu. Nah, kesungguhan ini kan nggak ada rubrik penilaiannya ya Bapak Ibu Guru. Jadi kesungguhan itu kan kesungguhan hati kita nih nggak ada rubriknya gitu. Tetapi kesungguhan hati itu kita sendiri loh yang bisa ukur gitu. Semakin kita selalu punya banyak cara, itu adalah tanda-tanda bahwa kita ini adalah guru yang mendedikasikan hidup dan hati kita untuk anak-anak. Itu salah satu indikator saja bahwa ketika kita sebagai seorang guru itu selalu ada aja acaranya, ada aja idenya. Segala ini penggaris bisa jadi permainan, segala ini flash disk bisa jadi alat peraga misalnya. Apa saja yang ada di dekat kita kok ya bisa jadi sesuatu yang seru. Nah, itu salah satu indikator sederhana bahwa kita punya hati yang luar biasa untuk anak-anak dan mendedikasikan hidup kita sebagai seorang guru. Maka kreativitas itu nggak perlu kulaan. Apa ya kulaannya? Ada translator nggak ya? Kulaan itu apa ya, Kak? Kulaan itu kata-kata lebih banyak. Ambil sana sini. Lebih kayak bahasa Jawa ya memang ya. Kulaan itu adalah distributor gitu loh. Cari distributornya siapa lalu kita kasih ke anak-anak gitu. Jadi ya kreativitas itu kita tidak perlu mencari kemana-mana sebetulnya. Kreativitas itu ada di pikiran kita, di hati kita, apa yang kita lihat, apa yang ada di sekitar kita. Itulah kreativitas yang kita bisa pakai. Kuncinya adalah kita punya hati yang sungguh-sungguh buat anak-anak, kita punya dedikasi hidup kita sebagai seorang guru. Guru itu bukan seperti jubah yang kapan dilepas dan kapan dipakai, tetapi guru itu adalah nyawanya kita juga, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, sikap kita. Kita adalah seorang guru yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita kerjakan, karena jangan-jangan di sudut mana anak-anak sedang melihat kita dan menilai kita. Jangan-jangan apa yang kita katakan bukan di dalam kelas, di luar kelas, itu juga menjadi didikan buat anak-anak kita. Makanya sangat bersyukur dan saya sangat bangga sekali malam hari ini bisa ketemu Bapak Ibu Guru. Saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Ibu Guru. Artinya Indonesia ini punya harapan loh. Sepanjang Bapak Ibu Gurunya itu ada hati yang sungguh-sungguh buat para murid. Iya, tapi gimana ya? Itu gajinya guru itu
itu masih tidak lebih besar dari SPP anak-anak, gimana ya? Gitu. Tapi coba. Kalau hatinya itu banget buat anak-anak, kok ya cukup ya sampai hari ini ya? Kok ya bisa punya ini, punya itu ya? Tapi kalau hitung-hitung, happy ya. Kenapa, Bu? Ya, sampai mau pensiun tetap happy. Nah, itu mau pensiun tetap happy, menikmati gitu. Iya, awet muda. Aduh, banyak sekali ya ternyata. Bonusnya itu banyak banget gitu loh menjadi seorang guru itu. Jadi memang hal yang paling membanggakan bagi kita adalah menjadi seorang guru. Itu hal yang membanggakan. Sangat membanggakan. Makanya kita tidak perlu apresiasi dari siapapun ketika kita menjadi seorang guru yang kreatif. Tetapi pada saat kita berhasil untuk menjadi kreatif di kelas kita, itu adalah kebanggaan dan kepuasan kita sendiri. Karena kita sudah melakukan yang terbaik gitu. Kalau habis ngajar terus kita merasa sangat capek, habis ngajar kita kelelahan, nah itu tanda-tanda bahwa baru saja kita mengajar dengan all out. Bu Ristiwa tos dulu, Bu. Kalau Ibu kecapean, artinya Ibu itu ngajarnya all out. Kalau enggak, pulang ngajar, selesai ngajar, biasa aja kok. Enggak masalah. Cuman ngajar masih banyak ya, Kak. Nah, itu dia. PR-nya masih banyak. Kalau kita pulang ngajar, biasa aja. Tenang, nggak masalah. Oh, nggak ngerasa capek. Jangan-jangan kita belum all out banget nih. Tapi kalau pulang ngajar kok rasanya capek. Kok rasanya rontok semua tulang saya ya? Nah, itu salah satu indikator bahwa kita melakukan tugas kita, nyawanya kita ini kita berikan ke anak-anak dengan all out banget. Tapi setelah kita merasa capek, biasanya itu diikuti dengan rasa bangga. Wah, aku sudah ngajar dengan luar biasa hari ini. Aku udah ngajar dengan all out banget hari ini. Itu bayaran yang nggak bisa dihitung nol berapa, Bapak Ibu. Nggak bisa itu. Mau nolnya berapapun, tapi kalau itu tidak mengubahkan hidup seseorang, ya rasanya itu nggak lebih mahal dibandingkan dengan nolnya dikit, tapi ada satu anak yang ingat betul apa yang kita katakan, lalu dia bawa dan itu mengubah masa depan mereka. Luar biasa kalau kayak gitu. Dan kita punya kesempatan besar untuk itu. Coba gimana? Ternyata seorang guru itu punya kesempatan untuk menjadi sejarah hidup orang-orang besar di masa yang akan datang. Ternyata seorang Ibu Supriyati ini mengantarkan salah satu murid yang mungkin Ibu sudah lupa. Tapi pada hari ini hidupnya berubah hanya karena satu kata yang Ibu pernah ucapkan pada saat dia kelas 4 SD. Dan Ibu nggak tahu itu siapa, tapi muridnya pasti ingat Ibu. Iya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Maka tidak bisa di-compare dengan berapa nominal yang diterima seorang guru. Kalau sudah nyawanya menjadi seorang guru, ini nggak bisa ditawar sebetulnya. Saya akan membacakan salah satu cuplikan. Ini judulnya adalah Cinta Tak Bersepatu. Cinta Tak Bersepatu ini tulisan di dalamnya banyak tentang guru dan juga tentang murid. Cinta Tak Bersepatu ini ditulis oleh beberapa guru dan juga murid-murid, ada yang umur 8, ada yang umur 9 tahun. Jadi ini adalah bagian dari buku yang banyak sekali gambaran tentang guru di sini. Oke, supaya kita bisa benar-benar menghayati tentang sebenarnya ngapain sih saya ini jadi guru yang kreatif, ini udah bayarannya kecil, suruh kreatif lagi. Tema malam ini kok ya tega banget gitu loh. Kok suruh kreatif, sudah pandemi, suruh kreatif lagi. Ini juga laptop dapat minjem, masih juga suruh kreatif gitu ya. Kok rasanya ini tuntutannya kok banyak banget gitu ya. Kredit lagi. Ini kreditnya 4 tahun, pandemi selesai, laptop belum lunas gitu kan ya. Tapi kenapa kita masih melakukan itu sampai dengan hari ini? Apa yang membuat itu? Saya akan membacakan satu cuplikan.
dari tulisan ini. Judulnya Apapun Bisa. Ada gambar seseorang duduk, ada payungnya, dan hujannya ini ternyata hujan cinta. Judul tulisannya adalah Apapun Bisa. Ketika daya terbatas untuk bisa menghadiahkan pelangi, setidaknya beritahukan bahwa di sana ada barisan warna yang bisa melengkungkan senyumnya. Ketika raga terbatas untuk menghentikan hujan, setidaknya yakinlah bahwa air dari langit itu bisa melompatkan kakinya dengan girang. Saat para pemuda merindukan Indonesia yang bersatu, maka cintailah anak-anak kecil. Anak-anak yang mengalami banyak kebahagiaan di masa kecilnya akan memenuhi bumi sebagai manusia pemersatu. Saat hati merasa terbatas untuk membahagiakan sesama, setidaknya ajaklah ia melihat bahwa kebahagiaan itu lahir dari dirinya sendiri. Saat kita merasa terbatas untuk mencari cara, maka katakanlah, bahwa aku selalu bisa punya cara. Apapun bisa. Seorang guru di pelosok desa. Ini untuk Bapak Ibu semuanya. Thank you. Oke, mungkin itu Kak Happy. Saya sampai nggak bisa berkata-kata, langsung kangen sekali sama anak-anak, Kak. Gitu ya, mereka selalu membuat kita rindu ya. Iya, langsung kangen, langsung pengen ngajari kelas lagi. Nanti tunggu bulan Juli. Oke, terima kasih banyak Kak Rini. Kita sudah dipandu dari awal. Tadi juga banyak sekali teman-teman yang sudah sharing pengalamannya bagaimana tantangan yang dihadapi, baik dari preschool ya, KB, TK, tadi Bapak dan Ibu sudah sharing, kemudian SD yang lower grade, kelas 1, 2, 3, kemudian kelas 4, 5, 6. Tadi juga Ibu Supriyati juga sudah sharing. Di sini saya bisa menyimpulkan juga Kak Rini dan teman-teman bahwa usia itu sama sekali bukan sebagai apa ya, itu bukan hambatan atau bukan sesuatu yang harus kita bawa-bawa untuk apa ya, ya pokoknya apa aja hajar, karena hati kita seperti tadi Kak Rini sampaikan, semua yang ada di sini, Bapak dan Ibu, semuanya ada hati untuk anak-anak kita, untuk mengajar. Jadi, berangkat dari hati yang kita miliki, kebesaran hati kita, kemudian cinta kasih kita kepada anak-anak, sehingga kita bisa memahami tumbuh kembangnya anak-anak, kita bisa memahami satu persatu dari mereka, kelompok kelas tersebut sukanya apa, sehingga kita bisa dengan sendirinya kita akan menemukan segala cara yang kreatif dan inovatif untuk gimana caranya anak-anak dari tidak bisa menjadi bisa. Tadi Kak Rini juga sampaikan ada perasaan yang kita nggak bisa beli itu. Ketika kita datang ke sekolah, anak-anak datang kepada kita yang tadinya berangkat mereka tidak tahu, pulang mereka menjadi sudah tahu, ataupun sebenarnya mereka udah tahu nih, tapi mereka bisa create something new dari yang sudah mereka tahu. Itu ada, memang betul sekali Kak Rini, ada rasa bangga yang kita nggak bisa ganti itu pakai misalnya salary yang kita dapat sedikit, atau ya pokoknya nominal itu tidak bisa menggantikan perasaan tersebut. Terima kasih banyak Kak Rini. Kita masih ada waktu. Dari teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya atau mau curhat pergumulan yang terjadi selama pandemi ini. Ibu Tiwat ketawa kayaknya banyak curhat ya Bu. Banyak yang mau dicurhatin Bu. Apa ya, senang aja kalau kita di dalam kelas, walaupun sekarang masih ada yang online ataupun kemarin onsite, itu saat melihat raut wajah mereka waktu datang atau masuk Zoom, lalu setelah selesai
atau dalam kelas kita atau saat pulang itu ada raut wajah yang berbeda, itu kebanggaan gitu, yang cemberut jadi senyum gitu, jadi tertawa, jadi semakin percaya diri dari insecure dan sebagainya. Oleh-oleh terindah memang dari kita guru, ya banyak hal. Upah kita besar di surga, walaupun tadi ngomongin salary kecil, tapi upah kita besar di surga. Kak Dina ketawa. Ibu Pendeta senang mendengarkan. Terima kasih Kak Tiwa, Ibu Tiwa. Ya, Kak. Teman-teman yang lain mungkin, atau mau sharing pengalaman, atau mau berbagi tips selain kita menyiapkan hati yang besar, hati yang kita miliki. Ada apa lagi misalnya, ada apa lagi untuk bisa kita bawa pulang dari webinar malam ini? Ibu Lili silakan, sudah open cam juga. Oh no. Enggak sih Kak, cuman mau sharing aja sih. Nah, di masa pandemi ini memang betul kata Bu Rini tadi sama Kak Happy juga, kalau bukan karena hati mungkin kita juga ini kesempatan nih buat, karena PJJ ya udah sesuka hati kita aja sebagai guru begitu ya, mau gimana gitu. Tapi karena kita memang punya hati untuk anak-anak itu, jadi kayak bukan kayak lagi, tapi memang ada beban moral gitu ya, beban, oh ini anakku, aku harus gimana caranya meskipun dalam PJJ anak-anak itu tetap berisi gitu loh. Nah, pengalamannya saya di daring-daring ini dari yang tidak mengenakan sampai yang mengenakan. Kalau yang mengenakan itu ya memang anak-anaknya antusias gitu kalau GIMET. Saya nggak tahu misalnya gini, ataukah itu orang tuanya yang benar-benar sudah antusias gitu karena udah malas ngajarin anaknya gitu ya. Ya udah deh, di WA baru 5:30, Bu ini GIMET-nya jadi nggak jam 6. Aku mikir gini, ini anaknya beneran apa ya? Atau orang tuanya gitu ya. Tapi kalau melihat antusias anaknya sih mungkin ya anaknya juga gitu. Terus yang nggak enaknya itu ya berbagai, setiap orang berbeda sih, memang setiap tingkatan berbeda. Misalnya kayak tahun kemarin angkatan yang tahun kemarin di kelas 3 itu yang saya ajar itu orang tuanya, wih sepertinya nggak terima banget dengan daring-daring ini nih. Begitu, sampai ada keluar kata-kata, ya guru sih enak, cuma ngajar tok ngasih tugas. Aduh, seketika ini tanduk 2 saya mau naik gitu. Oh my God, gitu kan. Nggak, maksudnya penderitaan guru itu bagaimana sih gitu. Nah, oke. Saya, namanya kita guru ya kita puter-puter dalam hati aja gitu. Kemudian kalau yang tahun ini angkatannya aku itu puji Tuhannya itu orang tuanya itu semuanya itu mendukung. Mungkin hanya kebetulan yang tahun lalu itu orang tua itu nggak terlalu mendukung ya, mungkin karena kesibukan. Memang salah satu orang tua ini memang pergi pagi pulangnya malam begitu. Jadi seolah-olah ya guru itu ya memang ya terpojokan, padahal mungkin ya kita juga nggak bisa menyalahkan, orang tua juga harus bekerja mencari nafkah anak-anaknya begitu ya. Ya dari senang sampai pada sedihnya sih sempat juga sih meneteskan air mata. Oh Tuhan, kok bisa sampai segitunya ya ngomong gitu. Tapi ya sudah jadi pelajaran di tahun berikutnya begitu, untuk tahun ini diperbaikin lagi gitu, sampai akhirnya puji Tuhannya tahun ini orang tua anak-anak kelas 3 yang saya ajar itu antusias dan mendukung dalam segala hal gitu, apapun yang kita sampaikan, baik Bu, baik gitu. Jadi memang ada saatnya mungkin seperti itu ya, ada orang tua yang mendukung, ada yang enggak juga begitu. Itu sih maksudnya sharing-sharing dari saya gitu. Thank you Ibu. Tadi di part yang orang tua sampai ada yang keceplosan bilang gurunya enak, I feel you Bu, I feel you. Kayaknya banyak yang merasakan hal yang sama. Ya betul juga tadi yang disampaikan, yang di-sharingkan oleh Bu Lilis. Karena ada banyak faktor, seperti tadi Kak Rini juga sampaikan di awal, ada banyak faktor di online learning ini yang buat
Oh, ada juga. Kanto ya, tos banyak yang merasakan hal yang sama. Ada banyak faktor di masa COVID ini. Bukan hanya dari si anaknya, mungkin anaknya kadang dia ada ketertarikannya lagi banyak-banyaknya, kadang lagi menurun. Gimana guru cara putar otak supaya anak antusiasmenya tetap stabil gitu kan. Ada juga faktor dari orang tuanya. Ada faktor dari tools-nya, peralatan, misalnya laptopnya cuma satu, handphonenya bergantian dengan orang tua. Ada lagi kalau sudah lengkap perlengkapannya, koneksinya, hujan deras, apapun. Kayaknya segala macam kita sudah alami, karena COVID ini kan masa ini sudah berlangsung selama 1,5 tahun lebih ya. Jadi kita semua di sini adalah guru-guru yang hebat, yang keren, yang kita sudah lewati dari awal, struggle-nya seperti apa sampai seperti saat ini. Sudah menemukan banyak cara, sampai kayak sudah fasih hadepin online learning, ada apa? Udahlah, hajar aja. Keren. Teman-teman yang lain mungkin? Atau Kak Rini bisa mungkin kita minta refleksi dari teman-teman yang lain. Oh, Ibu Supriyati, silakan Ibu. Silakan Bu. Ini saya pribadi ya, pengalaman yang sudah saya lalui, itu setiap ada tantangan, bila kita bisa melalui, kalau pribadi saya justru beban capek itu hilang semua. Bahkan kita tidak ingat berapa salary yang kita peroleh. Ya itu tadi, dari hati kita. Ya, yang penting dari hati kita, kita punya niat untuk berubah anak, bisa berhasil menjadi berubah, itu sesuatu yang luar biasa. Kadang wali murid menyampaikan, ya, ini aja contoh yang sekarang ini, wali murid mendampingi anak-anak di dalam belajar, ya. Mereka sekarang awal mungkin mengatakan, enak ya guru nang omah dibayar, kayak tugas tok rampung, ya. Nah, tapi sekarang setelah kita menggunakan ada Zoom, ada Google, ada apa, mereka tahu bahwa kita itu mempersiapkan betul-betul untuk anak. Bukan ibaratnya hanya sekedar memberi tugas atau apa. Mereka mendampingi, menyelesaikan tugas, ternyata mereka juga harus mengikuti pembelajaran dari guru. Nah, sekarang ini terlontar, oh ternyata beban guru itu berat ya. Saya bisa menjawab dengan enteng. Itu menurut Bapak Ibu. Baru merasakan satu anak. Kalau guru satu kelas ada 20, berarti 20 macam, 20 warna. Iya ya, berarti pusing banget ya. Itu dari kalimat itu aja kami sudah merasa dihargai gitu loh. Ya, hanya dari kalimat itu aja kita sudah merasa dihargai. Nah, memang kalau perjalanan saya menjalani guru itu memang dari yang pahit sampai dengan yang ini. Saya dulu di SD Kristen 3, ini sekarang di Kristen 2, ya. Di Kristen 3 itu 34 tahun, ya otomatis sudah beragam warna ya yang kita rasakan. Namun itu tadi ya, satu tantangan bila sudah kita selesaikan, rasa capek itu hilang. Bahkan kita tidak bisa diukur dengan salary kita berapa, lupa. Mungkin malah guru-guru bukan sombong ya. Saya dikatakan seperti pegawai negeri. Bahkan mengatakan kok seperti nggak punya beban. Padahal nggak tahu apa yang ada di sini, ada yang di sini. Tapi puji Tuhan, saya selalu mensyukuri dan sampai mau purna ini kami tetap happy menjalankan tugas, mencintai tugas itu, bahkan ya sudah ibaratnya mendarah daging ya di dalam hidup saya, sehingga anak, untuk bertemu dengan anak itu sudah suatu kerinduan. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini mau purna tugas, masih semangat, happy terus, sehat selalu ya Ibu Supriyati. Baik, teman-teman yang lain silakan. Ibu Limiati ada banyak. Ibu Tiwa lagi mau sharing atau itu applause ya? Salah lihat saya. Saya kira itu hands up, ternyata itu applause.
Silakan dari teman-teman. Spesial buat Ibu Supri. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Semangat, Bu Tiwa. Semangat. Ya, Kak Rini, dari tadi yang disampaikan oleh teman-teman, mungkin dari Kak Rini ada feedback, mungkin seperti itu, atau mau kalimat penyemangat. Saya juga tadi mendengar Kak Rini langsung ingin sekali ngajar di kelas. Aku tuh yang terberkati loh. Sebenarnya saya itu juga sebagai audiens di sini gitu, karena pengalaman Bapak Ibu ini luar biasa banget untuk saya, dan saya terus belajar itu kan bukan hanya tentang teori ya, tetapi buat saya malam hari ini sangat bermakna ya, pengalaman Bapak Ibu dari yang masih muda sampai Ibu Supriyati dengan naik turunnya emosi dan segala macam, itu luar biasa sekali. Dan saya berharap orang tua juga yang melihat tayangan ini bisa lebih memahami bahwa hati seorang guru itu bukan hanya tentang apa yang diajarkan lalu selesai tuntas, bukan hanya tentang itu saja. Tetapi hati seorang guru itu lebih daripada sekedar mengajar. Hati seorang guru itu adalah bagaimana ia bisa berkontribusi dalam sejarah hidup anak-anak kita. Dan tentu itu bukan hal yang sederhana, tentu itu bukan hal yang mudah. Dan kami sungguh berharap Bapak Ibu juga orang tua ya, orang tua di rumah yang mungkin melihat tayangan ini boleh mendoakan kami dan juga mendukung kami bahwa apa yang kami lakukan itu adalah hasil perjuangan yang terbaik yang kami punya. Jadi kalau di masa pandemi ini sebetulnya tidak mudah untuk Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru itu mulai dari awal pandemi sampai hari ini harus menyiapkan 2 kemungkinan sekaligus. Menyiapkan pembelajaran online, dan kalau sewaktu-waktu akan tatap muka juga harus siap. Maka yang disiapkan ini sekarang jadi double gitu. Karena kan beberapa waktu ini sudah reda persiapan buat masuk sekolah gitu ya. Nih Ibu guru, Bapak guru udah persiapan semua nih untuk tatap muka. Ternyata selang hanya 1 hari saja berubah untuk online lagi. Jadi rasanya tidak mungkin Bapak Ibu guru hanya menyiapkan 1 metode pembelajaran hanya untuk online saja atau tatap muka saja. Pasti Bapak Ibu guru ini juga menyiapkan dua pendekatan gitu. Dan ini kan berarti PR-nya juga double. Tapi kami tidak mau berhitung tentang seberapa banyak yang kami berikan untuk anak-anak Bapak dan Ibu orang tua di rumah. Kami hanya punya hati untuk memberi yang terbaik. Tapi sebagai seorang pendidik, secara pribadi saya pun mengingatkan bahwa lembaga pendidikan, sekolah, itu bukan tumpuan terutama bagi anak-anak kita untuk pembentukan karakter mereka. Bapak Ibu guru punya porsi untuk transfer knowledge tentang ilmu pengetahuan, tetapi tetap pembentukan karakter, kepribadian itu adalah tanggung jawab penuh dari orang tua dan suasana di rumah. Maka kami tahu sebagai seorang guru, tanggung jawab kami sampai di mana. Dan bahkan kami melakukan lebih dari tanggung jawab kami pun kami bersedia. Tetapi kami mau ingatkan bahwa hati anak-anak, karakter mereka, personality mereka, itu ada di tangan orang tua. Ada di rumah, bukan di sekolah. Tapi kami tetap akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak dari orang tua yang dititipkan kepada kami. Mungkin itu ya, Kak Happy. Dan saya mau menghadiahkan buku ini untuk Ibu Supriyati. Ibu, sebagai bentuk terima kasih karena Ibu sudah menaburkan cinta yang banyak 39 tahun. Ini seusia saya lebih ya. Belum ada 39 malah. Ibu, ya. Terima kasih ya. Terima Ini bentuk cinta juga untuk Ibu. Tuhan memberkati pelayanan penjenengan, menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bu. Ibu sudah menularkan energi besar untuk saya
juga semua Bapak Ibu guru, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa punya mental yang sehat sebagai guru. Boleh nanti hadir ya minggu depan. Hari Sabtu ini tanggal 18 ada webinar kesehatan mental guru dan orang tua bersama dengan Mbak Tika Bisono. Mungkin ada yang tahu Mbak Tika Bisono juga seorang psikolog, nanti akan membagikan pengalaman-pengalaman dan juga keilmuannya tentang bagaimana seorang guru itu perlu punya mental yang sehat. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua untuk datang hari Sabtu tanggal 18 jam 4 sore. Langsung registrasinya ada di linknya Kak Dina mungkin. Gitu. Ini free hadiah untuk Bapak Ibu semua. Atau mungkin link bisa dibagi ke sekolah. Boleh, Bu. Ini kuotanya ada 1.000 se-Indonesia. Ya, boleh. Bisa di-share. Lagi ya, Bu. Boleh. Ada juga yang untuk remaja itu tanggal 25 bersama dengan Kak Seto. Itu orang tua, guru, dan remaja boleh ikut juga. Itu webinar hari Sabtu 25 September jam 4 sore juga bersama dengan Kak Seto. Itu juga free. Gitu. Kemudian nanti hari Rabunya tanggal 30, Kamis tanggal 30 September itu kesehatan mental anak. Nah, itu nanti saya akan bahas secara dalam tentang kesehatan mental anak di situ. Mari silakan yang bersedia untuk menerima hadiah ini boleh langsung mendaftar. Linknya nanti di Kak Dina ya. Thank you Karini. By the way, saya udah register Kak, tiga-tiganya. Soalnya seru satunya banget. telat tahunnya udah terlewat yang satu ya. Udah lewat. Iya, udah dengan terlewat. Dokter Boyke. Iya. Jadi tiga-tiganya udah register tadi. Oke. Iya. Terima kasih banyak Kak Rini, teman-teman semua sudah hadir sharing pada malam hari ini, webinar ini temanya Creative Innovative Learning During Pandemic. Oh ya, linknya sudah ada ya di chat box. Ya. Kemudian kita tadi sudah sharing banyak sekali. Oh, itu putrinya Ibu Lala. Hai. Hai. Ya, banyak sekali yang sudah kita dapatkan malam ini. Jadi, Bapak dan Ibu, energi besar yang kita dapat malam ini semoga bisa terpelihara dalam hati kita, sehingga pelayanan kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi seterusnya. Kita mau foto bersama dulu, Kak? Teman-teman boleh dibantu open kameranya untuk foto bersama dulu. Silakan di open kamera dulu. Oke. Oke, ditahan dulu senyumnya. Senyum yang ditahan, gimana senyum yang ditahan? Masih ada yang belum open cam? Sebentar. Masih banyak yang belum open cam. Oke, baik. Sudah siap foto, kita bisa pause ya. Ditahan dulu. 1, 2, 3. Tahan, karena kita nggak tahu ada di slide berapa. Oke, masih ditahan. Ini ada yang meng-capture kan ya, Kak? Oke, siap. Satu lagi. Silakan pause. Tahan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Kak Dina boleh bantu tutup dalam doa, Kak Dina? Iya, terima kasih banyak Kak Rini untuk sharingnya malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang setia, yang sudah memberikan waktunya malam hari ini bersama-sama dengan kami mendukung kegiatan GKI Banyumas dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen. Semoga di lain kesempatan kita boleh bertemu lagi, belajar bersama lagi. Kalau Bapak Ibu membutuhkan kontak Kak Rini, bisa juga menghubungi saya gitu ya. Nanti bisa saya bantu untuk kalau Bapak Ibu butuh untuk berkonsultasi dengan Rihan Kreatif, silakan. Dan satu tadi pesan dari Kak Rini, kalau Bapak Ibu juga tertarik
untuk mengikuti webinar dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh Rihan Kreatif. Ada besok Sabtu kesehatan mental bagi guru dan orang tua, ya Kak Rini kalau nggak salah ya, jam 4 sore sampai jam 6 sore bersama dengan psikolog yang terkenal yaitu Ibu Tika Bisono. Ya, kemudian nanti Sabtu berikutnya bicara tentang kesehatan mental remaja kalau nggak salah. Dan seterusnya Bapak Ibu boleh melihat saja link yang sudah saya share. Boleh daftar langsung for free, pokoknya gratis. Kalau Bapak Ibu butuh sertifikatnya juga tersedia kok ya lewat pendaftaran link tersebut. Ya, terima kasih banyak. Kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu saja kami boleh bersama-sama berbicara, berbagi tentang apa yang kami alami, apa yang kami rasakan dalam melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai guru. Dan kami bersyukur ketika kami diingatkan bahwa totalitas kami di dalam melakukan tugas tanggung jawab kami berasal dari hati yang penuh cinta kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa memampukan kami dan menolong kami, agar kami boleh memberikan kepedulian dalam dalam bidang pendidikan, dan kami boleh bersama-sama melakukan tanggung jawab kami untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk webinar pada malam hari ini, kami sungguh-sungguh diberkati. Kami juga bersyukur untuk Kak Rini yang sudah Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Engkau juga menolong ia, memberkati ia, agar ia juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan lewat setiap karya yang dilakukannya, lewat tugas dan tanggung jawabnya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memakai Kak Rini dan juga Rihan Kreatif untuk juga boleh semakin memperlengkapi kami dalam panggilan kami sebagai guru. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, kekuatan, juga berkatilah anak-anak didik yang Tuhan percayakan kepada kami, agar mereka juga senantiasa sehat selalu, dan mereka boleh menjalani masa-masa pandemi ini dalam proses pembelajaran mereka dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dan mereka boleh semakin membumi di tengah masa pandemi. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri webinar kami. Kami percaya dan yakin bahwa kasih kuasa Tuhan yang akan menyertai dalam langkah perjalanan hidup kami selanjutnya. Ampunilah kami jikalau dalam kesempatan pada saat ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam panggilan kami masing-masing hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah memanggil dan memperlengkapi kami. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dina. Bapak Ibu semuanya. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan buku begitu ya? Ternyata dari tadi saya masih mute. Amin, terima kasih Kak Dina. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baru saja saya share link untuk berbelanja gitu ya, buku-buku yang sudah dipublish oleh Rihan Kreatif. Ada sangat banyak sekali judul buku, salah belas. Tadi ada belasan judul buku yang tadi saya tampilkan di awal, itu bisa didapatkan dari link tersebut. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengakses link yang baru saja saya bagikan.
Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, sampai bertemu kembali. Semoga sehat selalu, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Rini, Bu Dina dan semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya dan panitia Ibu Rini dan semuanya. All the best.